Doa itu dikabul sama Allah bergantung kepada ketepatan waktu yang Allah tentukan, bukan pada ketepatan keinginan yang kita harapkan. Kita pengennya mas sekarang, ketika Allah melihat belum dikabul, itu berarti memang belum pas. Kalaupun dipaksakan Allah kasih, yurfa'ul barokah, nanti berkahnya hilang karena kita maksain gitu kan. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nafsu khasatan sahibu hadzal kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbihul ghafilin nafa'anallahu bi ulumihi wa bi barakatihi wa syaikhina. Abaina wa ummahatina wa jaddatina wa ajdatina wa ammamina wa ammatina ya muslimin. Syaikhunillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Warwa Mujahid an Abdullah bin Umar anna Rasulullah. Diriwayatkan dari Mujahid dari Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya beliau Rasulullah bersabda, qala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabilin wa inda nafsika min ahlil kubur. Jadilah kalian semua fid dunya, dalam kehidupan dunia ini, ka'annaka seolah-olah, ka'annaka kayak satu hune sira, seolah-olah engkau berada pada posisi sebagai gharibun, orang yang asing. Karena kalau orang asing tuh merasa sendirian. Seolah-olah, berarti tidak sebenarnya kan? Nah, itu maksudnya analogi Allah berikan supaya nalar kita sampai bahwa maksudnya jangan kemudian nggak mau temenan, nggak mau nengok kanan kiri, nggak peduli sama orang. Nah, itu kan salah paham lagi nantinya. Kalau orang asing tuh gimana sih? Ya biasanya kan dia menyendiri. Dia hidup seolah-olah di dunia ini sendiri. Artinya apa? Ada lanjutannya. Au abiri sabili wa dinafsika min ahlil kubur, seolah-olah kita itu hidup di dalam kubur dan tidak ada yang menemani, sehingga yang menemani kita apa kalau bukan amal. Jadi manusia, orang, kita suami, ada istri di rumah, kan nggak mungkin kita cuek bikin kamar sendiri, jangan ketemu ayah seminggu ya gitu, mau ibadah kan nggak bisa. Justru ngurus anak istri juga kan bagian ibadah. Tapi maksudnya mereka itu adalah wasilah, perantara, media agar kita mendapatkan nilai-nilai ibadah dalam rumah tangga. Itu di dalam rumah tuh. Ketika keluar, ada juga adabnya, etika, bagaimana cara bersosial, berhubungan, berteman, bersahabat, sampai kapan waktunya. Katakanlah main, keluar, jalan-jalan, semua yang kaitan dengan kehidupan ini, kenikmatannya ataupun sebaliknya, jadi media. Orang dapat rezeki berkah, dia bersyukur, berarti pahalanya nanti dari bersyukur. Ketika diberi sedikit persoalan, kekurangan menurut kita nggak nyaman, itu ada juga jadi media, adalah untuk belajar sabar. Jadi nggak ada ruginya sebetulnya. Nah, ini bisa begitu kalau kita menanamkan kun fid dunya gharibun ka'annaka gharibun. Oh, saya kebiasaan nulis begini cepat. Ka'annaka gharibun fid dunya ka'annaka gharibun orang asing yang dia sedang berjalan, pada saatnya nanti dia pulang lagi ke tempat asal. Kita jalan-jalan, pengembara. Nah, ini juga kaitan dengan nilai-nilai apa? Bekal. Tidak bisa kita pakai ketika sudah di akhirat, di alam barzah. Karena yang dibutuhkan bekalnya bukan itu. Gitu, Pak. Tapi kalau 1 miliar dijariahkan, 1 miliar dibagi untuk tadi menghidupi anak istri, memberikan bekal buat anak ngaji, membantu orang yang membutuhkan, nilai uangnya habis, tetapi ada jariahnya, yang itu menjadi bekal di akhirat nanti. Nah, maka ini persiapan sebetulnya. Gharibun itu terasing, di mana orang yang hidup dalam keterasingan biasanya dia akan fokus dengan urusannya sendiri.
Di sisi lain, bahwa kita bersosial, ya. Bahwa kita berorganisasi, kita bekerja, punya teman, punya tempat nongkrong, punya tempat kopdar, kalau istilah-istilah sekarang tuh, mabar, apalah istilahnya. Tapi ada satu waktu di mana kita betul-betul seperti orang terasing. Bahwa ya Allah, kalau bukan Engkau, siapa yang memberi saya jalan rezeki? Kalau bukan Engkau, siapa yang memberi jalan petunjuk saya? Kalau bukan Engkau, siapa yang memberi saya kebaikan? Jadi hanya berdua saja sama Allah sebetulnya hidup ini gitu. Yang lain apa? Ya itu tadi. Sama-sama merasa orang asing. Jadi kita nggak saling kenal. Maka yang paling baik yang diambil kan bukan fisiknya. Saya yang diambil bukan peci baju sarungnya. Saya ngambil dari Pak Guru bukan motornya, bukan sendalnya. Manfaatnya apa kehadiran saya di sini? Apa manfaatnya kehadiran Bang Aldi di sini? Apa manfaatnya kita komunikasi selama ini? Ketemuan, ngobrol, ngopi, ketawa-tawa. Ada nggak di situ sisi manfaatnya? Nah, ketika ada sisi manfaat, berarti itu nilai yang bisa menjadi bekal ketika pulang nanti. Rasul mengatakan, Allah sesungguhnya menutupi aib dosanya setiap kita sampai kita sendiri yang buka. Tapi ketika orang bangga dengan dosa-dosa di masa lalu, itu yang masalah. Padahal Allah sudah tutupin. Wahud min hayatika qabla mautika. Yang penting begini katanya. Ambillah khud min hayatika, ambillah bagianmu dari kehidupan ini sebelum semuanya habis waktunya. Jadi jangan habiskan waktu untuk menyesali sementara amalnya enggak ningkat-ningkat. Ya satu susah kalau mau sholat, udah nggak usah ceritain, yuk mulai sekarang sholat. Satu pengen ngaji tapi mulai sekarang udah, yang udah mah udah gitu. Wa min sihatika qabla sakomika, begitupun ketika kita sehat jangan sampai menunggu sakit. Ini yang dalam hadis riwayat lain, igtanim khomsan qabla khomsin. Siapkanlah 5 hal sebelum 5 hal. Ayyakuyahu ala ta'atihi li annal abda idza alima annahu yamutu an qaribin la yahtamma bima bimustaqbilihi. Kalau misalnya dia tahu, faham, sadar akan dirinya, annahu yamutu an qaribin, sebetulnya waktu kematian itu sangat dekat. Sehingga kalau dia pahami itu, sadar itu, layah tamu bima bimustaqbili, dia tidak akan terlalu peduli dengan masa depannya. Tapi jangan sampai salah tempat. I'mal lidunyaka, ketika urusan dunia harus survive. Siapin masa depan yang bagus. Jangan ke anak-anak terus kita salah motivasi. Jangan punya keinginan apa-apa, percuma, kita kan fana, bentar lagi mati. Ya nggak tahu sekarang, tahu besok. Itu kan kita kalau ke orang begitu ya kan hopeless orang semua. Maka benar kata-kata itu, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Maknanya supaya orang tenang, jangan tergesa-gesa. Kenapa? Masih muda Bang Aldi, tenang aja. Gitu. Artinya bukan selesai masih muda tenang, manfaatkan sebaik-baiknya, ntar juga ngalamin, jangan ngelamun gitu. Nah ini berarti ngasih kesempatan, ngasih survive ke orang bahwa masa depan kita masih panjang. Urusan apa? Kerja saya belum dapat, udah ngelamar sana sini, udah coba datang ke sana, misalnya ada sih calon tetangga dekat, udah coba tanya-tanya, tapi emang belum jodoh kali, sabar, masih ada waktu, masih 20 tahun, 25 tahun. Tapi kalau urusan sholat, besok mau ngaji, mau puasa, Ramadan nih, lah masih ada tahun depan, tenang aja, Ramadan kan tahun depan masih ada, itu salah. Dibalik, ka'annaka tamutu godan, urusan ibadah, nah inilah penjelasan dari yang kita sering lihat, dengar, hiduplah di dunia seolah-olah hidup selamanya. Urusan dunia itu artinya jangan tergesa-gesa, ada kesempatan. Tetapi ketika soal kematian, amalan akhirat, ka'annaka tamutu godan, kalau dia tahu kematian itu dekat, layah tamu bima mustaqbil, dia tidak akan pernah terlalu berlebihan di dalam menyiapkan masa depan, sehingga apa? Dia terburu-buru dan melakukan apa saja, yang penting tercapai tujuan masa depan. Wa yajtahidu fit ta'ati, sehingga dia ada kesemangatan, sungguh-sungguh dalam melaksanakan ketaatan, karena dasarnya tadi, saya orang asing yang sebentar lagi pulang ke asal, dan saya tidak ada teman kecuali amal. Fayaksuru amalahu, maka dia akan termotivasi memperbanyak amalnya. Ketika dia juga sudah menyadari tentang kematian itu dekat, maka dia tidak akan pernah meninggalkan kewajiban tadi, dan dia akan lebih hati-hati ketika melakukan suatu kesalahan. Yang kemarin kita main tabrak aja dah, tenang aja, itu dosa-dosa dikit mah kagak ngapa. Tadinya begitu tadinya. Tapi setelah dia menyadari bahwa kematian itu dekat,
Iya, kalau kita ada sempat taubat, kalau enggak, wah habis sudah. Nggak bisa balik lagi walaupun sesaat. Ayyunawwira qalbahu li'annahu yuqalu nurul qalbi. Orang kemudian ada pancaran cahaya dalam hatinya min arba'ati asya, petunjuk termasuknya. Awaluha batni ja'in, dia coba kurangi makanan. Ini kan simbol-simbol dunia lah gitu ya. Makanan, kesenangan itu simbol-simbol. Sahibah solihin, kemudian dia akan mau berteman dengan orang-orang yang solih karena tadi mendekati orang-orang soleh minimal ketika datang ajal tuh nggak jauh-jauh lingkungannya emang orang-orang baik. Istri yang solehah ketemu suami yang soleh, ya ketemu itu yang namanya kesadaran tingkat tinggi bahwa qada dan qadar itu Allah tentukan, kemudian tugas kita bersyukur dan bersabar. Nah orang-orang yang seperti ini hidup di lingkungan orang soleh ya pasti berdampak ke anaknya, berdampak ke lingkungan tetangga dan seterusnya. Jadi dampak dari orang merasa terasing yang kemudian dia akan mati yang tidak akan lama lagi, siap-siap untuk kematian, maka dia yang tadinya tulul amal, ya lawannya qasrul amal. Angan-angannya tuh tidak nanti sampai 2-3 tahun lagi. Ini hari apa? Hari Kamis, wah puasa. Ini hari apa? Jumat, oh siap-siap Jumatan. Jadi orientasinya hari ini. Yang tadinya entar dah kalau udah tuaan dikit pikirnya wiridnya sholat di masjidnya entar dah entar. Enggak, setelah dia memahami tentang takdir itu kematian tadi, dia akan mempercepat meningkatkan ibadahnya karena persiapan tadi. Wa antaksura humumahu fid dunya, dia tidak akan pernah menambah atau memperbanyak keinginan tuh maksudnya yang berangkat daripada hawa nafsu ya. Kalau keinginan nafsu kan ada yang mutmainnah juga, nafsu yang kemudian orang tergerak untuk ibadah. Ada nafsu juga orang tergerak untuk maksiat. Yang maksiatnya direda, yang ibadahnya dinaikkan. Kan nafsu ada 8 itu. Yang selanjutnya ayas biro harison ala jam ilmal. Dia juga berhati-hati tidak akan mau untuk menumpuk-numpuk harta kecuali didermakan kepada yang berhak. Ayaksu qalbahu, kemudian dampak selanjutnya ketika orang itu tidak ingat kematian maka memperkeras hatinya. Li'annahu yuqalu qaswatil qalbi, karena dikatakan bahwa kerasnya hati min arba'ati asya. Di antara penyebab hati keras awaluha batnin mumtaliin. Perutnya terlalu kenyang, itu berlebihan artinya. Jadi terlalu kenyang sehingga yang muncul apa? Malas. Dari malas itulah kemudian muncul hatinya mulai keras. Wasani sohbatu sohibatasu. Kemudian dia yang kedua, dampak daripada hati yang keras, dia akan berteman justru sama orang-orang yang tidak baik. Lebih senang ngumpul sama yang nggak jelas gitulah. Ya. Tapi ketika diajak sama yang baik-baik itu ada aja alasannya. Karena memang nggak suka, hatinya sudah keras. Wasalitsu nisyanud dzunub, lupa akan dosa-dosa terdahulu, bahkan yang lebih parah adalah membanggakan dosa-dosa. Ar-rabi'u yang keempat tulul amal, dia panjang angan-angannya, selalu merasa masih panjang, masih banyak kesempatan, nanti dah untuk kebaikan ditunda-tunda akhirnya dia. Fayam bagi, maka bagaimana kalau begitu lil muslimi, seharusnya bagi orang muslim ayaksir amalahu, memperpendek atau menyederhanakan angan-angan. Fa innahu la yadri fi ayyi nafsin yamut, karena sesungguhnya kita tidak tahu kapan, di mana, dalam situasi apa kematian itu datang. Maka kebiasaan kita yang sehari-hari ini, kebaikannya dijaga istiqomah dengan harapan ajal datang pagi siang sore, saya udah biasa kok yang namanya 5 waktu nggak ditinggal. Kalau seandainya malam saya dicabut ruhnya, saya udah biasa sebelum tidur sholawat. Artinya pahala terakhir catatannya sholawat sebelum lelap tidur tuh. Makanya kenapa hikmah daripada bismika, selalu saja menyebut nama Allah itu kenapa? Kita nggak tahu kapan ja'a al-maut itu kapan. Bi'ai waktin, bi'ayyi makan, di mana tempat, di mana waktu kita nggak tahu. Tapi ketika bismillah, menyebut nama Allah, bismika, dengan menyebut namamu ya Allah, Allahumma ya Allah, ahya, aku hidup, wa bismika, dan dengan menyebut namamu, amut, aku mati. Seandainya besok pagi saya hidup, masih bisa bangun, berarti saya bangun dan tidur atas nama Allah. Seandainya dibangunin goyang semua badannya terus nggak gerak, aduh mati berarti kan. Saya juga sudah menyebut nama Allah. Kan orang tidur nggak tahu siapa yang bisa ngelihat kalau dia ternyata dicabut ruh saat tidur. Nggak ada yang talkin, nggak ada yang wah nyebut, orang sama-sama tidur bareng kan, nggak ada yang tahu. Nah tetapi yang terakhir terucap dari lisannya
adalah nama Allah. Nah, itu harapannya itu sebetulnya. Qala Allah Ta'ala wa ma tadri nafsin bi ayyi ardin tamutu. Allah juga berkata begitu, Allah berfirman, wa ma tadri, kalian tidak tahu, siapapun tidak tahu, bi ayyi ardin tamut, di tanah mana orang ini meninggal, mati. Di tempat mana, dalam situasi apa meninggal, itu rahasia Allah. Maka qala ba'dul mufassirin, orang-orang ulama-ulama tafsir dalam ayat tadi mengatakan bi ayyi kidamin yamut, langkahnya tuh dalam situasi dia sedang apa, aktivitasnya ngapain, di situ tidak ada yang tahu kapan dia dipanggil oleh Allah sebagai ajalnya. Wa fi ayatin ukhra innaka mayyitun wa innahum mayyitun, dan sesungguhnya kita semua adalah mayit dan mereka juga mayit. Orang yang meninggal juga mayit, orang yang hidup juga disebut mayit kecuali yang hidup hatinya, kan gitu. Kenapa? Tidak dimanfaatkan kehidupan itu untuk ibadah, kan sama dengan jasadnya saja. Apa bedanya dengan al-farqu bainal insan wal hayawanat? Cuma satu. Al-insanu hayawanun natik. Manusia itu sama-sama hewan, cuma dia bisa bicara. Serendah-rendahnya orang adalah ketika dia punya fisiknya manusia tetapi tidak ibadah, kan sama dengan hewan, cuman bisa ngomong doang, apa bedanya? Haddatsani al-Faqih bi isnadi an Hasan bin Ali, dari Imam Hasan bin Ali karramallahu wajhah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rughbatu fid dunya, senang, roghiba fi berarti cinta, kalau roghibaan benci, ar-rughbatu kesenangan fid dunya terhadap dunia, naktsuru akan memperbanyak lahum wal haznu dan kesedihan. Orang yang terlalu berlebihan mencintai dunia ketika kehilangan dia akan bersedihnya berlebihan karena sudah kadung, stres berat lah pokoknya gitu. Kemarin nggak punya, sekarang punya aja udah alhamdulillah kan gitu. Nah kalau lecet dikit mah tuh masa aja harus sakit kan? Itu akan menyebabkan kita bersedih berlebihan. Wa zuhdu fid dunya yarihul qalbi, tapi kalau zuhud terhadap dunia, atau bahasa lain, ini makanan cuman enak tuh di lidah. Senangnya tuh pas kita, ya cuman di lidah ini sebagai simbol rasa tuh ya sementara gitu. Jangan sampai dunia ini kecintaan kita, keindahan, kemewahan, kesenangan, jangan sampai masuk ke hati, karena jelas ini fana dan akan terpisah. Nah ketika berpisah itu kita bersedihnya berlebihan. Tapi kalau zuhud, rihul qalbi, hatinya tuh, kalau rih itu angin sepoi-sepoi, mana dasarnya? Artinya tenang gitu. Yang bersifat begini dianggap bukan tidak ada, tetapi hal yang sekedar lewat doang lah, sapaliwatan. Dan makan apa juga tetap ketika dibuang kan begitu aja. Ya sama aja, cuman lewat doang, keluar nanti lapar lagi makan lagi. Sama seperti orang, kenapa harus istighfar minta ampunan besok berdosa lagi? Ya itu suudzon namanya. Kan kita husnudzon dengan bertaubat kepada Allah supaya besok jangan sampai dilakukan dan Allah jaga. Ternyata kita masih melakukan kan bukan karena niat dari awal. Beda kalau orang udah sengaja niat. Ya taubat masuk pik doang. Beda dengan begitu nilainya. Yang penting istighfar besok begitu aja nggak apa. Itu salah. Nah, urusan dunia cukup di lidah saja, jangan sampai ke hati karena dampaknya setelah itu akan parah besar. Zuhud terhadap dunia akan membuat hatinya menjadi tenang. Bahwa aku takut terhadap dunia ini karena apa? Ketika orang diberikan kecukupan, kekayaan, antabsutolakumud dunya. Orang yang cinta dunia dikejar sampai kapanpun dengan berbagai cara, dia selalu saja tergambar di antara kedua matanya fakir. Selalu berkurang gitu maksudnya. Di sini nih, yang dilihat sama dia, yang dirasakannya kurang terus. Itu yang ada di pikirannya. Sehingga dia terus mencari sampai melupakan ibadahnya. Tapi sebaliknya az-zuhdu fid dunya, orang yang tidak seperti yang barusan tadi saya sebutkan, akhafu alaikumul ghina an tabsutulakumud dunya, justru dunianya malah yang terbuka, rezekinya malah lebar, malah luas, datang dari mana saja yang tidak diduga. Ketika orang tidak begitu serius cari dunia, justru dunianya yang takluk begitu. Dunianya yang nyamper, yang disebut bilang rezeki datang sendiri tuh. Waruya an Nabi sallallahu alaihi wasallam silahu awwal hadhil ummah bizuhdi. Sesungguhnya senjata yang paling utama bagi umat ini, umatnya Rasulullah, kita semua adalah bizuhdi wal yakin. Zuhud, sikap zuhud, mencintai dunia sekedar saja sebagai wasilah media untuk bisa beribadah. Selebihnya Allah berikan kelebihan, berarti Allah amanahkan itu untuk bisa diinfakkan, sedekahkan kepada yang berhak.
Jadi nggak habis dimakan sendiri, disimpan, apalagi tumpuk-tumpuk sampai mubadir gitu. Nah ini senjata orang mukmin. Di sisi lain kita pernah tahu silahul mukmin ad-du'a. Doa adalah senjata orang mukmin. Rasul di sisi lain menyabdakan silahu awwali hadhil ummah, berarti dalam situasi konteks yang berbeda Rasul mengatakan hal demikian. Senjata paling utama umat ini adalah zuhud, karena dari situ orang selamat daripada hubud dunia, sehingga dia merasakan bahwa hidup sementara, kemudian dia maksimalkan untuk bisa membekali dirinya untuk bekali kemudian. Wahalakun akhir hadhil ummah bil bukhli wal amal. Dan imbang, kerusakan yang terjadi pada umat ini berarti kan sampai hari kiamat sudah tidak ada nabi dan rasul kan. Ya, maka dari Rasul mengatakan ini sampai hari kiamat, kerusakannya umat ini ada dua. Yang pertama adalah karena bakhil, pelit, bukhola jamaknya. Satu karena dia pelit, yang kedua karena tulul amal. Ini rusak nih. Dan kalau disebutkan setiap mukmin rusak karena bakhil dan tulul amal, ya pasti berdampak dengan agamanya. Oh, Pak Ustadz tapi pelit, pelitnya ini nggak pas gitu. Kalau nempel di situ nggak pas. Nah kemudian tulul amal ya juga sama, itu yang merusak. Jadi dua yang bisa menjaga dan dua yang merusak. Satu yang menjaga adalah zuhud dan yakin, dua itu. Yang kedua yang merusak adalah pelit dan hubbul atau hubbud dunia atau tulul amal. Nah itu penutup dari bab tentang dunia. Ini menarik karena memang ya ini kan kehidupan kita. Yang kalau tidak diingatkan seringkali lupa. Sekali waktu kita pengen sesuatu kemudian belum tercapai, ternyata doa itu dikabul sama Allah bergantung kepada ketepatan waktu yang Allah tentukan, bukan pada ketepatan keinginan yang kita harapkan. Jadi, kita pengennya mas sekarang, ketika Allah melihat belum dikabul, itu berarti memang belum pas. Kalaupun dipaksakan Allah kasih, yurfa'ul barokah, nanti berkahnya hilang karena kita maksain gitu kira-kira. Nah mudah-mudahan dengan memahami ini ditambahkan kecintaan kita kepada akhirat, tetapi juga jangan meninggalkan bagian di dunia. Jadi ini bukan mengajak pesimis untuk menjalani kehidupan, tetapi justru optimis bahwa kesempatan yang diberikan oleh Allah ini sebaik-baiknya kita manfaatkan, karena kematian datang tidak pernah ngasih kabar. Sehat walafiat, tapi meninggal, ya Allah yang menghendaki maya bisa saja. Nggak mesti sakit, nggak mesti tua, nggak mesti masalah, nggak mesti sedang kecelakaan. Nah maka kesempatan yang baik ini kita manfaatkan, isi waktu sebaik-baiknya yang kita bisa. Yang senangnya baca Quran silahkan perbanyak baca Quran. Yang senangnya sholawat silahkan baca sholawat. Siti Aisyah pernah menceritakan bahwa yang paling aku sukai dari umat ini, dari ibadah sebagai seorang muslim, adalah amalan yang sedikit tetapi didawamkan oleh pelakunya. Itu Siti Aisyah yang sangat dekat dengan Rasul dan banyak meriwayatkan hadis dari sisi seorang perempuan. Beliau tahu persis Rasul mengamalkan. Kenapa semua dilakukan? Sebagai standar maksimal manusia sempurna, ya seperti Rasul itu. Tetapi kita umatnya tidaklah mungkin menyamai, setidaknya mendekati. Bahkan Allah dan malaikat juga bersolawat. Wallahu alam. Itu yang kita harapkan, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diamalkan. Allahumma sholli ala habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhuhina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'ina. Amin ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidahu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa khushu'ana wa tadarru'ana wa ta'allumana wa tammim taqsirana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jami'a auladina wa sanatirina wa jami'a talamidina jami'a jami'atina ulama al-amilin aghniya syakirin wa imaman musyahidin wa zidhum ilman katsiran afian fid dunya wal akhirah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah.